Oke guys, kita kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara memasang iklan dan kita juga lihat bagaimana nanti caranya dari awal kita ketahui apa syarat-syaratnya dan kriteria di dalam memonetisasi suatu video. Nah, sebelumnya kita masuk ke YouTube Studio. Sekarang modelnya udah baru, udah gampang, tinggal ketik YouTube Studio, nanti tinggal diklik seperti tadi dan langsung kita ke dashboard YouTube kalian. Nah, bagi yang belum 4000 jam dan 1000 subscriber, ini juga menjadi satu informasi baru yang mungkin juga sudah kalian lihat di video-video teman-teman lainnya. Saya tinggal pengalaman pribadi saya dalam selama ini mengupload video di YouTube dan memasang iklan. Jadi pengalaman saya pribadi ya guys. Nah, mungkin kalian bisa jadi buat referensi juga untuk nambah-nambah wawasan selain menonton video-video teman-teman yang sudah ada sebelumnya. Oke guys, sebelumnya untuk kalian ketahui video yang udah channel yang udah 4000 jam dengan 1000 subscriber itu pasti udah bisa dimonetasi videonya. Nah, namun di situ juga ada jenis-jenis video apa saja ya. Nah, sebelum itu ini saya ada tambahan mengenai pada saat mengupload video. Misalnya seperti di gambar yang sebelah kanan ini kalau kalian ingin mengupload video judul itu juga kalian deskripsi ya. Karena seperti hutan rimba ini ada dua kalimat yang penting di awal pada saat kita membuat judul. Begitupun di deskripsinya juga sekiranya itu harus sama dengan judul yang di atas. Jadi deskripsinya untuk kalimat pertama 행복이 가장 중요화된 상태라고 보면 돼. 아직은 프로토타입이라 한 번 돌기 시작한 타입을 멈출 수 없어. 물론 폭발은 번진이 하니까 기술진들이 알아야 할 사안은 아니야. 자, 훈련을 시작합니다. 함대에서 우라늄을 분리해 여기 기폭장치에 옮기는 훈련입니다. 모두 방어부터 시켜. agar tidak stres juga kalau sudah di publik ternyata ada pelanggarannya dan diisi kotanya. Jadi kalau kotanya diisi mungkin akan mempengaruhi audionya penonton kalian yang kota misalnya Indonesia 50 terserah seperti itu. Jadi ya setelah di deskripsi itu bisa kalian tambahkan hashtag apapun atau link atau sebagainya. Namun judul dengan deskripsi yang pertama itu harus ada kesamaan di dua kalimat agar mesin YouTube bisa memutuskan bahwa ini yang dicari oleh penonton. Jadi itu dalam pencarian, dalam sub rekomendasi atau sub gambar thumbnail, judul, itu kan penawaran ya, penawaran daya tarik yang istilahnya tidak dicari tapi memiliki daya tarik dari thumbnailnya, dari judulnya itu pada saat pencarian itu setelah jauh dari apa yang diinginkan, artinya ada rekomendasi ya, ada rekomendasi seperti itu. Jadi tidak langsung menjurus kan. Hutan rimba itu biasanya ada hutan dengan rimba, tapi ini ada hutan rimba dengan kepanjangannya, misalnya taman bermain ke hutan rimba bermain. Nah, ini deskripsinya di sini inilah yang antara judul itu dengan rekomendasi dengan karena ada persamaan kemiripan atau mendekati
yang kita butuhkan, yang kita cari tadi. Oke guys, seperti itu. Jadi mesin pencarinya Google tuh dibuat sedemikian seperti itu oleh pembuatnya. Jadi kita mengikuti yang membuat, karena informasinya dari YouTube adanya dalam pengembangan pribadi. Nah, biasanya kalau ketemu di awal kalimat dengan awal kalimat dengan yang kedua, kalimat pertama dan kalimat kedua. Rimba itu kalimat pertama, dan hutan itu kalimat pertama, rimba kalimat kedua. Seperti itu guys. Nah, kalau udah di situ guys, jangan lupa juga kalau kalian ingin ada dua ya, karena kalau video di bawah 10 menit itu tidak bisa kita roll, artinya kita memasang iklan di video itu bisa 3 atau 4 itu kalau di bawah 10 menit. Tapi kalau di atas 10 menit kalian bisa mengisi video itu dengan iklan yang banyak. Nah, jadi gampang ya guys, bisa masuk ke aplikasi YouTube Studio sekarang, langsung klik lanjut gitu kan. Nah, kalian akan di sebelah kiri dihadapkan seperti ini dan sebelah kanan seperti ini. Nah, jadi ini gambaran aja. Kalau warna hijau itu berarti video itu bebas ya, artinya iklan apapun masuk. Nah, tapi kalau videonya kuning itu terbatas. Nah, tadi seperti kalian mungkin ada yang lihat yang kuning itu terbatas. Nah, kalau di bawah 10 menit itu kalian hanya bisa menyetel di ini kotak yang merah-merah ini aja, overlay. Tidak sampai bisa ke sini. Kalau yang setelan yang ini harus di atas 10 menit video kalian. Nah, baru bisa seperti ini ya, yang di sebelah kiri ya, jeda iklan dan sebagainya. Itu kalau 10 menit ke atas baru bisa kalian bisa nyetel iklannya seperti ini. Meskipun sebanyak kalian kasih titik, belum tentu Google AdSense akan memberikan iklan, karena apabila tidak ada penaruh iklan yang tertarik menaruh di video kita atau kalian itu, maka tidak akan muncul yang kita tandain tadi, tidak akan muncul iklan. Yang jelas biasanya itu ada iklan di akhir atau di video, tergantung pada lelangnya iklan yang ditawarkan oleh AdSense, seperti itu. Nah, jadi gampang sekali masang iklan seperti ini. Kalian bisa lihat di video ini, disimak ya. Yang di situ semua ada petunjuk-petunjuknya, ada cara-caranya. Nah, ini ada dolar, itu tulisan dolar itulah yang kalian klik kalau untuk mau menyetel ke sebelah kiri yang iklan display apa semua. Ini yang dolar itu ya, tanda dolar tadi itu ya kalian klik. Nah, kalau kalian sudah 1000 subscriber dengan 4 jam pasti akan muncul video tersebut. Oke, nah kita bisa lihat selanjutnya video yang saya akan tunjukkan itu adalah ini. Nah, ini yang kuning ini terbatas kesesuaian iklan. Biasanya hampir iklan itu nggak muncul atau jarang muncul, atau yang muncul biasanya video promosi dari video yang lainnya, video-video ada di YouTube atau lagu atau apalah yang panjang ya, biasanya begitu yang terbatas. Nah, biasanya di samping kotak itu, kotak luar itu akan ada tulisan biru peninjauan. Nah, disitu kalian bisa klik. Nah, karena saya sudah duluan jadi tidak ada muncul peninjauan itu. Nah, publik. Nah, kalau udah publik gini dengan terbatas begitu kan lumayan ya. Nah, bisa kalian tidak publik, bisa setelah kalian laporkan untuk peninjauan bisa. Apabila misalnya begitu juga terkena hak cipta juga repot juga guys. Nah, ya kan, kalian lebih baik sih tidak publik dulu pada saat upload video agar yang ini, karena bisa jadi begitu Anda aktifkan monetasi, dia akan diproses, dianalisa oleh mesinnya YouTube, tahu-tahu muncul dolar kuning ya gitu. Nah, terus dilaporkan untuk dipeninjauan ulang begitu guys. Nah,
Jadi bisa kalian lihat ya guys. Oke guys, nah ini kayak begini gambarannya guys. Jadi ada yang gambar di bawah itu titiknya, itu panjang garis, nah itu warna biru yang sudah kalian klik di jeda tambah plus yang sebelah kiri atas. Nah ini kan ada gambar videonya juga tuh guys. Nah kalian bisa lihat di detik keberapa di gambar yang model seperti apa kalian mau taruh iklannya, atau pas lagi tegang-tegang atau mau yang gimana ya kan, kayak di TV itu ya kan tiba-tiba muncul iklan. Nah kalian juga bisa hapus jika kalian merasa wah ini harus dirubah lagi, bisa, jadi gampang. Tapi itu syaratnya video harus di atas 10 menit guys, di bawah 10 menit tidak bisa, hanya bisa mencentang yang gambar iklan bersponsor, iklan yang tidak bisa dilewati seperti itu, dan iklan yang pertama dan iklan yang akhir, seperti itu aja guys. Nah itu yang perlu diperhatikan kalian mulai dari saat ini saat membuat video. Tentukan video kamu dokumenter apa, sejelas mungkin, tidak harus dibatasi oleh waktu harus singkat atau lama, yang penting video itu bisa menjelaskan apa yang kalian buat dan bisa penonton bisa mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, lebih daripada harapannya. Nah itu yang penting, karena walaupun cuma di bawah 10 menit videonya, cuma dapat iklan satu di awal atau di akhir, tidak masalah, yang penting kan ada penonton gitu ya, ada yang bisa menjadi sesuatu yang kalian harapkan untuk mendapatkan penonton gitu kan. Nah seperti itu guys. Nah karena walaupun banyak di video 10 menit lebih ke atas yang terus kalian bisa pasang iklan lebih dari 2-3, nah seperti itu belum tentu juga iklannya akan semua muncul karena itu dilelang. Nah kalian akan hanya bisa di iklan overlay, kartu sponsor, iklan video yang tidak dilewati, itu jika videonya di bawah 10 menit. Tapi kalau di atas 10 menit kalian bisa buat seperti ini guys videonya, dengan iklan 1, 2, 3, 4 bisa kalian atur di menit keberapa. Hanya iklannya yang akan muncul itu nanti Google AdSense yang berwenang untuk melelangkan apa ada yang mau atau tidak, karena ada dari 4 yang hitam ini bisa jadi cuman 2 atau 3. Jadi kadang bisa semua juga, tergantung dari tertariknya pengiklan terhadap video kita untuk dia taruh di video kita. Itu guys. Jadi gak usah khawatir, sangat gampang sekali. Kalian bisa ikuti petunjuk ya nanti yang ada di sana. Pada prinsipnya sih pengalaman saya adalah fokus di videonya. Gak usah terlalu cepat, pendek videonya juga tidak usah terlalu panjang, yang penting itu bisa menjelaskan apa yang kalian ingin jelaskan di video tersebut atau ingin kalian tunjukkan, seperti itu kan guys. Nah kalau video kuning gini dolarnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya, dan bagaimana itu bisa terjadi dan bisa hilang dengan kita melaporkan untuk peninjauan ulang, dan bagaimana kalau hak cipta. Maka dari itu, untuk itu kalian saat mengupload video jangan langsung publik, bikin aja tidak publik agar tidak langsung muncul di YouTube publiknya. Oke guys. Nah nah seperti ini guys, dolarnya warnanya merah, ini artinya ada klaim hak cipta ya guys, seperti ini. Makanya kenapa nggak harus disetel di publik, setel dulu di tidak publik, karena apa, bisa jadi seperti ini guys, dolarnya merah karena kena klaim hak cipta, dan ini harus diperbaiki dulu jika kalian tidak ingin ada seperti ini. Nah walaupun belum dapat iklan, masih di bawah 4.000 atau 1.000 subscriber, nah seperti ini akan muncul. Jadi seperti itu ya guys, kenapa saya katakan tidak publik dulu pada saat upload video. Nah jadi ingat ya pengalaman saya guys, pertama adalah durasinya,
terserah, yang penting syaratnya untuk bisa memasang iklan lebih banyak itu harus di atas 10 menit. Kalau di bawah 10 menit walaupun itu 9 dan 8 itu tidak bisa kalian atur iklannya lebih daripada 1. Artinya kalian tidak bisa menambahkan iklan lebih dari 1. Jadi iklannya hanya di depan atau di belakang, dan otomatis itu sudah diatur oleh Google AdSense ya guys. Jadi tidak bisa kalian yang menempatkan iklannya di setiap menit video, kecuali di atas 10 menit ke atas video kalian itu. Jadi kalian tinggal pilih aja guys, mau buat yang video pendek-pendek atau mau panjang-panjang. Tapi pada intinya semua itu sih penonton ya, penonton yang menonton dan pengiklan yang memasang. Jadi kalian boleh pasang iklan banyak, tapi tergantung dengan orang yang memasang iklan di video kalian. Bagaimana juga video kalian mau bikin pendek atau mau panjang, itu tergantung penontonnya. Dan bagaimana semua itu bisa menarik buat mereka kepada kita adalah isi video, judul itu penting, karena judul ini menyangkut di mesin YouTube yang mempengaruhi mesin YouTube pada saat penonton mencari apa yang menjadi kebutuhan dia atau keinginan tahuan dia. Nah itu judul. Terus video ini udah pasti mempengaruhi iklan, mempengaruhi penonton, jumlah penonton, jumlah iklan. Nah seperti itu guys, waktu itu dalam video tersebut. Oke guys, nah ke depan jadi itu aja guys. Jadi pendek itu tidak mempengaruhi penonton itu banyak apa tidak, panjang juga tidak mempengaruhi penonton itu banyak atau tidak, tapi setidaknya itu akan mempengaruhi tadi hal-hal yang sudah saya bicarakan tadi ya guys, seperti itu. Nah untuk kalian hak ciptanya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya bersama yang dolar kuning itu ya guys, di video-video nanti. Nah jadi ingat ya guys, kunci keberhasilan itu ada bagaimana kita menarik pengiklan dan menarik penonton. Dua itu yang terpenting. Dan juga ramah dengan mesin pencari YouTube. Nah jadi ada 3. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, ada 3 poin. Oke guys, thanks.